Koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Komarudin, CKP Angkatan 9, SMP Tadifati, Jatiwangi. Tujuan pembelajaran, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama Modul 2 dalam berbagai media. Coaching merupakan hubungan kemitraan antara coach dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Among Mindset, coach dan coachee adalah mitra belajar, emansipatif, kasih, dan persaudaraan, ruang perjumpaan pribadi. Pentingnya proses coaching, proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Prinsip coaching: pertama, kemitraan; kedua, percakapan kreatif; ketiga, memaksimalkan potensi. Kemitraan ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coachee. Percakapan kreatif: percakapan bersifat dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coachee. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Memaksimalkan potensi, percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Paradigma berpikir coaching: fokus pada coachee, mampu melihat peluang baru, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kompetensi coaching: kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Kompetensi coaching present atau kehadiran penuh: kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee kita, badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coachee. Ini bagian dari kesadaran diri. Ini membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Bersikap terbuka, bersikap sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Merespon cerita klien dengan gerakan atau ucapan yang responsif sebagai upaya mengkoreksikan, menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan coachee, merangkum paparan coachee. 3 alasan tidak bisa mendengarkan. Asumsi: sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Judgment atau melabel: memberi label pada seseorang dalam situasi tertentu. Asosiasi: mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Mengajukan pertanyaan berbobot: pertanyaan lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, membuka coachee merenung, menggali, mengingat, atau mengaitkan. Diajukan pada saat yang tepat. Bentuk pertanyaan terbuka, menggunakan kata apa, bagaimana, atau seberapa. Tidak boleh menggunakan kata kenapa atau mengapa. Bukan pertanyaan tertutup: apakah, sudahkah, apa sudah, pertanyaan yang dijawab dengan iya atau tidak. Strategi coaching: agar proses coaching berjalan dengan baik, coach harus mendengarkan dengan rasa. Riset: terima semua ucapan klien dan menangkap kata kunci. Acknowledge: memberi tanda atau sinyal bahwa kita mendengarkan perhatian penuh. Summarize: rangkum untuk memastikan atau konfirmasi pemahaman kita berupa kata kunci. Ask: mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Strategi coaching: alur percakapan Tirta. Pengembangan dari grow model. Tirta berarti air dalam bahasa Sanskerta. Murid diibaratkan air. Tugas guru memastikan air mengalir tanpa sumbatan. Coaching alat untuk memikirkan sumbatan.
Alur peta, T. Tujuan, I. Identifikasi, E. Rencana aksi, tak tanggung jawab. Tujuan menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan seperti apa yang ingin Anda capai. Identifikasi menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada di mana Anda pada saat ini. R. Rencana aksi mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi apa yang bisa dilakukan. Tak tanggung jawab berkomitmen akan langkah selanjutnya apa yang akan Anda lakukan. Supervisi akademik dengan prinsip coaching. Secara positif, dengan paradigma berpikir coaching, supervisi akademik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri yang bersifat berkelanjutan dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, sehingga menjadi sosok guru yang disukai murid karena mengajar murid sesuai kodratnya dengan segala keunikan murid. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching: kemitraan, konstruktif, terencana, komprehensif, objektif, berkesinambungan, dan reflektif. Sebuah kegiatan supervisi klinis bercirikan: 1. Interaksi yang bersifat kemitraan. 2. Sasaran supervisi berpusat pada strategi pembelajaran atau aspek pengajaran yang hendak dikembangkan oleh guru dan disepakati bersama antara guru dan supervisor. 3. Siklus supervisi klinis: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. 4. Instrumen observasi disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Objektivitas dalam data observasi, analisis, dan umpan balik. 6. Analisis dan interpretasi data observasi dilakukan bersama-sama melalui percakapan guru dan supervisor. 7. Menghasilkan rencana perbaikan pengembangan diri. 8. Merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Refleksi pengalaman belajar coaching. Perasaan tertantang untuk memperbanyak latihan dan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapat keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik yang sudah baik dan perlu diperbaiki, mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan, kompetensi menjadi coach yang baik, terutama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Insight terhadap pengembangan diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar sehingga dapat membantu lingkungan belajar. Refleksi, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Refleksi, peran sebagai coach di sekolah, coaching terhadap murid. Sebagai seorang pamong yang menuntun murid dengan kegiatan coaching, dapat membimbing murid dengan mengajukan pertanyaan yang reflektif, efektif terkait diri murid dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan mereka yang unik, sehingga fokus pembelajaran pada murid dapat ditingkatkan dengan optimal, serta pertanyaan yang membimbing murid untuk menstimulus mereka dalam mengembangkan kompetensi emosional maupun pengetahuan dan keterampilannya. Coaching terhadap rekan sejawat. Sesuai paradigma coaching, dengan rekan sejawat memiliki kemitraan yang kolaboratif dalam belajar bersama, meningkatkan potensi diri sebagai pendidik. Melalui supervisi akademik dengan prinsip coaching, kita juga dapat mengoreksi diri untuk menguatkan dan mengembangkan hal yang masih perlu dikembangkan, baik dari kompetensi sosial, emosional, pedagogi, kepemimpinan pembelajaran, maupun kompetensi profesional diri secara berkelanjutan, sehingga tercipta komunitas bergerak memajukan pendidikan sesuai dengan yang dicita-citakan. Refleksi keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Coaching dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diajukan terkait kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Begitu pula dalam merefleksikan diferensiasi pembelajaran yang telah dilakukan, baik dalam diferensiasi konten, proses maupun produk, sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan murid dalam belajar.
Refleksi keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Coaching dalam pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu bentuk kegiatan yang disajikan guru dalam meningkatkan kesadaran diri murid dan membantu murid untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya, sehingga proses mindfulness murid dapat mencapai well-being yang diharapkan. Coaching dalam komunitas sekolah dapat menunjang pembelajaran sosial emosional warga sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan aman. Lingkungan sekolah benar-benar tercipta dan mengundang murid untuk senang belajar, sehingga visi misi sekolah dapat tercapai serta membudaya budaya positif di sekolah. Refleksi bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Refleksi keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sesuai prinsip coaching, proses pengembangan diri sebagai pemimpin pembelajaran dapat membantu sekali guru dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dengan terjalinnya kemitraan antara coach dan coachee. Dengan coaching, secara terbimbing dapat mengembangkan potensi diri sendiri berdasarkan pertanyaan arahan dari coach sesuai alur percakapan virtual. Manfaat coaching yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran diantaranya menganalisis permasalahan, tujuan, perencanaan, dan kalibrasi, merefleksikan kelebihan dan kekurangan, merencanakan tindak lanjut sesuai dengan hasil identifikasi, melaksanakan tindak lanjut dengan semangat dan penuh tanggung jawab, meningkatkan kompetensi diri guru sebagai pemimpin pembelajaran. CGP Angkatan 9 Kabupaten Majalengka.